Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan dan membahas topik yang akan dibicarakan mengenai pada diskusi kali ini, yaitu tentang quality control. Kami beranggotakan 6 orang pada kelompok 8 ini, yaitu yang pertama adalah Veronica Ayu Wandira, kemudian Nur Anissa, lalu Kurnia Rizky, dan Nur Fitriani, lalu saya sendiri Muhammad Said, dan Pramudi Andre. Mungkin langsung saja akan dijelaskan kepada pemateri pertama, yaitu Veronica Ayu Wandira. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan mengenalkan nama saya Veronica Yuandira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian total quality control. Quality control atau biasanya juga disingkat dengan QC, yang artinya itu pengendalian mutu. Tugas umum quality control yaitu untuk dapat memeriksa secara visual untuk bisa menguji produk. Pemeriksaan suatu produk dapat berlangsung sebelum, selama, dan setelah proses dalam produksi. Pengujian ini dapat dilakukan secara manual atau juga ada yang menggunakan sebuah bantuan teknologi, tergantung dari sektor industri di mana QC tersebut bekerja. Pada dasarnya, quality control dapat melakukan pengecekan untuk menjamin mutu produk. Quality control ini suatu proses yang pada intinya yang dapat menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari sebuah faktor yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Oke, seterusnya saya kasih kepada rekan saya. Baik, terima kasih Vero. Saya akan menjelaskan mengenai quality menurut para ahli. Ya, yang pertama ada menurut para Ishita Nobuyuki, yaitu quality control segala kegiatan untuk memelihara dan memperbaiki produk dan service yang ditawarkan kepada suatu perusahaan. Quality control bukan hanya menjadi sebuah tanggung jawab bagian quality control saja, tetapi juga seluruh karyawan atau pihak menjadi satu satuan untuk dapat memecahkan masalah. Lalu yang kedua ada menurut Dr. K. Ishikawa, yaitu quality control ialah suatu kegiatan untuk meneliti, mengembangkan, serta merancang kepuasan konsumen, memberikan pelayanan yang baik juga. Lalu yang ketiga ada Fakeboom, yaitu menurut Fakeboom, quality control merupakan suatu sistem yang sangat efektif untuk dapat mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam pemeliharaan dan pengembangan mutu suatu organisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gigi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurnia Resti Saputri. Saya akan menjelaskan tentang 3 aspek yang ditekankan pada quality control. Yang pertama adalah unsur-unsur seperti kontrol manajemen suatu pekerjaan, proses-proses yang teridentifikasi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas dan manajemen suatu kompetensi seperti pada ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Yang ketiga adalah elemen lunak seperti pada kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya, organisasi, motivasi, semangat tim, dan juga suatu hubungan yang berkualitas. Next. Nah, sekarang di sini ada tanggung jawab quality control. Yang pertama adalah mendokumentasikan inspeksi dan juga tes pada suatu produk perusahaan. Yang kedua adalah menganalisis pemantauan, kemudian menguji juga meneliti seluruh produk. Yang ketiga adalah merekomendasikan terhadap suatu perusahaan agar melakukan pengelolaan ulang pada setiap produk yang akan memiliki kualitas rendah. Yang keempat adalah memonitoring suatu proses dalam pembuatan produk. Yang kelima adalah melakukan sebuah verifikasi terhadap kualitas produk. Yang keenam adalah melakukan sebuah perkembangan seluruh produk yang diproduksi.
Nah, yang ketujuh adalah memastikan setiap barang yang telah diproduksi telah memiliki kualitas yang telah memenuhi standar yang ditetapkan suatu perusahaan. Yang terakhir adalah melakukan berbagai analisis serta mendokumentasikan sebuah produk yang dapat digunakan kembali sebagai referensi mendatang. Ya, baik itu saja saya akan berikan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya ya yang menjelaskan ini saya. Iya, silakan Said. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar quality control. Pada poin pertama, yaitu kualitas. Mohon maaf Said, tujuan. Oh, tujuannya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi tujuan quality control ini adalah yang poin pertama adalah memberikan sebuah kualitas atau quality produk dan aktivitas kerja. Kemudian mengontrol biaya atau juga cost. Lalu poin ketiga adalah ketepatan dalam penyampaian atau delivery. Kemudian yang keempat adalah suatu menjamin suatu keselamatan atau safety. Kemudian yang kelima adalah environment atau juga ramah lingkungan. Kemudian yang keenam adalah memenuhi suatu keinginan customer terhadap suatu produk dan service. Kemudian poin yang ketujuh adalah menghasilkan sebuah kualitas produk yang sangat baik dan ramah lingkungan. Apakah prinsip saya juga nih, Sah? Jelaskan. Fungsi Said. Fungsi quality control adalah poin yang pertama di sini adalah melakukan sebuah pemantauan pada suatu proses produksi dari awal proses sampai menjadi barang jadi. Kemudian memberitahukan kepada para supervisor quality control apabila ada ketidaksesuaian proses. Kemudian meluluskan suatu produk, jasa atau finish good. Kemudian melakukan pada suatu pengambilan sampel pertinggal atau retain. Kemudian membuat sebuah laporan pengamatan proses harian, melaksanakan berbagai tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh supervisor quality control. Kemudian yang terakhir adalah untuk dapat memastikan produk dan jasa yang sudah dirancang dan diproduksi sehingga telah memenuhi persyaratan dari pelanggan atau para produsen itu sendiri. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andre. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Said. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramudia Dewardana. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar quality control. Benar ya? Iya, kedengaran. Yang pertama prinsipnya kualitas, yaitu untuk dapat memenuhi keinginan sesuai yang diharapkan oleh pelanggan, yaitu dengan memberikan barang serta servis yang akan memuaskan. Yang kedua, quality control ialah top management sampai dengan seluruh karyawan yang benar-benar merasakan dan menyadari bahwa quality ini merupakan jiwa dari suatu perusahaan. Yang ketiga, langkah awal yang harus dapat dilakukan dalam meneliti quality control yaitu dengan menggunakan plan do action atau juga disebut dengan Deming Circle. Baik, next. Adapun juga fungsi dari quality control. Oke. Tugas ya, benar. Oke, benar. Adapun juga tugas quality control. Yang pertama, tugas quality control secara spesifik ini sangat bervariasi tergantung pada suatu industri di mana mereka bekerja. Quality control ini memiliki kewenangan untuk dapat menerima atau menolak produk yang akan dipasarkan. Mohon Tidak maaf, peduli Andre, pada bisa diulang? Ya gimana? Dari poin pertama ya. Oke, baik. Jadi poin pertama itu tugas quality control secara spesifik ini sangat bervariasi tergantung pada suatu industri di mana mereka bekerja. Quality control ini memiliki kewenangan untuk dapat menerima atau menolak produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, tidak peduli pada suatu sektor industri di mana mereka bekerja. Tujuan utama mereka yakni pada suatu pengendalian kualitas.
menguji sebuah produk sesuai standar spesifikasi dari pabrik atau pada suatu perusahaan. Yang ketiga, ketika mereka menemukan cacat pada suatu hasil produksi, mereka berwenang dan dapat mengirimkan sebuah produk yang cacat atau kembali untuk dapat diperbaiki. Yang keempat, isi dari tugas mereka yaitu untuk dapat menguji, memeriksa, meneliti, dan menganalisa suatu kualitas produk, sehingga produk yang dapat dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan dan kekayaan untuk diedarkan di pasaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, kepada teman-teman, mungkin itu saja yang materi yang saya dan kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang muncul atau di mana teman-teman sendiri muncul, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Saya ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.